Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 20217. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, kita masuk pada pengertiannya. Supervisi analognya terdiri dari dua kata, yaitu super dan juga visi ataupun vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali kita bisa tumpangkan di Superman atau Superboy. Kenapa dia menjadi Superman? Karena memang kemampuan skill yang dimilikinya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Kedua, namanya ada vision. Pandangan jauh ke depan, artinya sudah punya visi saat yang lain belum memikirkan. Dia sudah punya perspektif tentang yang artinya selangkah lebih maju. Vision untuk melangkah, menelaah, analisis, dan melakukan orang baru berencana, tetapi dia sudah melakukan manifestasi dari sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku. Supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut sebagai supervisor yang melakukan kegiatan supervisi. Kita menyebutnya supervisor, sedangkan supervisor yang melakukan kegiatan supervisi kita menyebutnya supervisor, sedangkan kegiatan yang disebut dengan supervisi. Konsep supervisi masih sangat tradisional, masih berupa inspeksi, masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi. Supervisi pendidikan kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memiliki persyaratan utama. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga ada alat yang digunakan, ada instrumen khusus sebagai alat pencatatan atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Yang artinya apa? Dalam melakukan pencatatan dan menggunakan instrumen tertentu, ada catatan-catatan khususnya yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan. Saat itu artinya di kemudian hari memang diharapkan terjadinya perubahan, terjadi pembinaan, terjadinya perbaikan dari orang-orang di supervisi dan si supervisor tadi. Salah satu pendapat dari para ahli menurut Parson and Brecker yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik pelayanan yang tujuannya utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam berbagai faktor yang ada sebagai proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh tujuan bisa dilihat. Bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Selanjutnya kita masuk tujuannya. Tujuannya jelas, ada untuk memberikan pelayanan, memberikan layanan bantuan, jadi sekaligus memberikan layanan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah ataupun di kelas. Jadi fokusnya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas guru dalam proses pembelajaran di kelas.
Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud ini adalah guru. Mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Jadi dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu menjadi luar biasa untuk proses mengembangkan kemampuan dan juga skill mengajarnya di kelas. Dampaknya menjadi luar biasa baik untuk proses dan untuk peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada prinsip supervisi pendidikan. Di antaranya beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama, yaitu yang disebut dengan scientific atau prinsip-prinsip ilmiah. Artinya sangat empirik, datanya berdasarkan data-data yang sebenarnya sangat ilmiah. Sebenarnya artinya persoalan-persoalan yang dikaji, yang dibantu, yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya. Kualitas atau kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah itu memang didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Selanjutnya yang kedua, prinsip demokratis. Dalam pengertiannya bahwa itu dilakukan, kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima ataupun menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi. Tapi haknya menjadi sama. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama, yang sangat terbuka. Jadi kegiatannya pun dilakukan untuk saling take and give. Artinya mereka yang diberikan layanan sejak bahwa ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka memperbaiki proses, memperbaiki diri dan dalam kaitannya dengan kemampuan mengajar. Yang selanjutnya prinsip ketiga yang disebut dengan prinsip kerjasama. Kerjasama sekolah supervisor dengan mereka yang disupervisi. Jadi ada skala, ada prioritas, ada kondisi di mana semuanya bekerja secara bersama-sama. Karena baik supervisor, mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa disadari, tanpa mereka dari supervisi. Dari orang-orang yang akan kita berikan layanan, mereka harus sangat terbuka bahwa mereka memang ingin memperbaiki diri dan memang ingin dibantu, rela terbuka untuk dibantu. Melalui berbagai proses yang kita pandang, yang dipandang oleh sekolah, dipandang oleh supervisor sebagai solusi-solusi yang harus melaksanakan. Misalnya terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar, ataupun skill mengajar. Jadi kalau mereka tidak welcome, tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses belajarnya. Misalnya kita bisa ada solusi melalui pelatihan, apa mereka tidak akan mau melakukannya. Jadi menjadi sangat percuma kegiatan layanan diberikan ketika mereka si supervisi tidak dengan sadar, tidak welcome, tidak terbuka untuk memperbaiki diri. Maka prinsip ketiga itu adalah prinsip kerjasama. Kerjasama semua bagi yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka di supervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaunginya.
Selanjutnya kita lihat prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif dalam rangka membangun. Prinsip kreatif dalam pengertian mampu meng-create segala cara segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini poster atau kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa, sekarang bagaimana berubah menjadi luar biasa yang tidak mampu. Sekarang bagaimana menjadi mampu yang tidak mengerti, sekarang menjadi mengerti. Nah, kita coba lihat, kita coba telaah prinsip yang lain mungkin dilontarkan oleh berbagai ahli di dalam konsep seperti pendidikan. Kalau kita sentuh soal konstruktif, tadi yang penting adalah yang digarisbawahi itu konstruktif. Berarti prinsipnya mengarah pada konteks perbaikan. Realistik berarti sesuai dengan keadaan atau tidak dibuat-buat. Ya, tidak terlalu idealistik sehingga memang ada proses bersama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Ada juga istilahnya prinsip positif, seperti prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Artinya apa? Artinya ada perbaikan demi perbaikan, level to level. Jadi guru-guru yang diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di satu titik saja yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan meski tidak terlalu berubah secara drastis, tapi ada peningkatan dari satu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Itu namanya prinsip progresif. Jadi jangan sampai bermain atau melangkah di tempat sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Ada juga menyebutnya dengan prinsip inovatif, upaya adanya pembaharuan, adanya inovasi dan hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi. Pembaharuan dari prosesnya, pembaharuan dari skillnya barangkali dialami atau diterima oleh si guru tersebut. Sebagai bentuk layanan kegiatan supervisi pendidikan, ada juga prinsip aman. Aman dalam menimbulkan perasaan aman bagi siapa? Bagi kedua belah pihak. Sebenarnya yang baik bagi supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Ada lagi prinsip reflektif. Reflektif, apalagi ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor yang disupervisi. Jadi kedua belah pihak tadi untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Supervisor melakukan evaluasi diri dan si supervisi melakukan seperti itu, sehingga ada konsep merefleksikan dua-duanya melihat keadaan diri dalam masing-masing, bahwa potensi mereka sebagai atau fungsi mereka di dua titik yang berbeda itu memang dalam rangka saling memberikan layanan untuk proses pembelajaran ataupun proses pendidikan. Ada beberapa istilah prinsip negatif, tapi ini harus menjadi pertimbangan bagi supervisor. Kenapa? Karena ini memberikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Nah, beberapa prinsip negatif itu yaitu yang pertama, supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter. Maka akan ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak, bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan tadi yang kita menyebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan yang tujuan utamanya adalah mencari kesalahan, ini perlu dihindari dan disebut dengan prinsip negatif. Yang kedua, supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan, karena bukan tujuan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki tadi. Proses mencari data dan fakta untuk memberikan layanan ke siapapun
apakah mereka yang punya problem atau yang tidak punya problem, tapi dalam proses pelaksanaannya data dan fakta itu dikumpulkan bersama, khususnya si supervisor mencari data-data empirik dalam rangka membantu guru-guru yang bersangkutan yang dianggap perlu atau seharusnya menerima layanan. Dan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena diri ini demokratis. Siapapun berhak yang sama, mau di pangkatan rendah, pangkatan tinggi, mau dia guru atau guru lama, maupun dia guru baru yang sudah sekian tahun, atau tidak ada pembatasan. Karena tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, perbaikan skill dan kemampuan guru. Begitu juga dengan beberapa pendapat prinsip negatif lainnya. Supervisi tidak boleh terlalu cepat menerapkan hasilnya, karena memang bagaimanapun kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya secara terus-menerus, continue. Itu dilakukan secara terus-menerus dalam proses perbaikan, apalagi terkait dengan skill kemampuan guru. Mustahil kemampuan itu bisa berubah drastis, bisa dilakukan tiba-tiba karena butuh waktu yang cukup panjang. Maka tidak bisa main cepat saja, prosesnya sangat panjang. Maka diperlukan instrumen khusus proses pencatatan sampai di mana dan di mana tindak lanjutnya, seberapa lama dibutuhkan waktu, kemudian proses nantinya tahun berikutnya akan bagaimana, apakah masih dengan orang yang sama atau bagaimana, perlu peningkatan atau ada solusi lain yang harus dilakukan, ataupun bagaimana. Ini termasuk dalam prinsip-prinsip negatif yang harus dihindari. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi supervisi pendidikan. Fungsinya yaitu yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Dan selanjutnya, keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Selanjutnya, yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lainnya. Selanjutnya, peran supervisi pendidikan. Seorang supervisi dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai evaluator berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi dari proses pencatatan lalu instrumen tadi. Kegiatan itu tingkat keberhasilannya, apa yang mesti dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya, apa solusinya, cara yang tepat, siapa yang mendampingi, teknik apa yang digunakan, dan juga supervisi juga bertindak sebagai konsultan, tempat peran yang bisa dimiliki oleh seorang supervisor. Sebagai koordinator, mereka yang mengkoordinasikan semua kegiatan. Sebagai pemimpin kelompok, mereka yang akan memimpin, yang menentukan arah perjalanan kegiatan supervisi. Sebagai konsultan, sebagai mengkonsultasikan semua persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka-mereka di supervisi, dan evaluator, mereka sebagai tempat atau berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan kegiatan proses supervisi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya kita masuk pada objek dari supervisi pendidikan tersebut, yaitu yang pertama, memperbaiki pengajaran dari fokus utamanya adalah
proses pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua, pengembang kurikulum. Karena kalau di sekolah, kurikulum itu ada di kepala dan pikiran si guru. Jadi mereka stasi tulisan kurikulum yang tertuang dalam secara tertulis. Itu adalah pikiran dan dituangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, domainnya adalah pengembangan staf. Jadi memang dikembangkan adalah skill kemampuan orang-orang di sekolah, khususnya guru. Jadi orang-orang bekerja di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah melalui kegiatan supervisi melalui domain, ya ini lambat laun mereka akan terampil atau tampil menjadi guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang memiliki kemampuan dan juga skill yang mumpuni. Nah, sekian materi dari saya hari ini mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Saya Salma Kailiah Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.